Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najuri Astari, nomor induk mahasiswa 18010255525. Saya mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang judul makalah saya yang berjudul Analisis Fitur Audiovisual dalam PowerPoint terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD di Sekolah Dasar Negeri Pengasinan 2, Kota Bekasi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam metodologi penelitian dijelaskan bahwa bab 1 menguraikan latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakang dari permasalahan ini adalah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang masih dipelajari dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan pembelajaran kepada diri untuk berturun terjun terhadap masyarakat dan lebih peka terhadap masyarakat. Untuk lebih peka menyelesaikan permasalahan dan membuat siswa lebih percaya diri, berpikir kritis adalah cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam kehidupannya. Namun, karena keterbatasan pengajaran siswa yang hanya melalui metode ceramah, biasanya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa sulit untuk berpikir secara kritis. Selanjutnya adalah fokus dan subfokus. Fokus penelitian ini difokuskan pada manajemen kurikulum sebagai penunjang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Pengasinan 2, Kota Bekasi, menggunakan media audiovisual berbasis PowerPoint. Sedangkan subfokusnya adalah peran guru untuk membuat proses pembelajaran secara kreatif dengan menggunakan media audiovisual berbasis PowerPoint pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Pengasinan 2, Kota Bekasi. Selanjutnya juga subfokus yang kedua adanya kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4. Subbab yang ketiga, pertanyaan penelitian. Di sini ada pertanyaan penelitian tentang seberapa besar pengaruh tingkat audiovisual terhadap kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan PowerPoint pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 di Sekolah Dasar Pengasinan 2, Kota Bekasi. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisis penggunaan audiovisual melalui PowerPoint pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 sehingga mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Subbab selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah sebagai sarana media menambah referensi dalam kajian mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan manfaat praktisnya adalah sebagai alat sumbangan untuk meningkatkan pemahaman dalam proses pembelajaran dengan membuat siswa menjadi kritis melalui belajar secara kreatif pada mata pelajaran ilmu pengetahuan. Bab selanjutnya, bab 2, yaitu kajian teori, yang terdiri dari deskripsi kontekstual, fokus subfokus, penelitian, dan juga penelitian yang relevan. Pada subbab deskripsi kontekstual, fokus dan subfokus penelitian, terdapat yang dibahas adalah media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Pada media pembelajaran dibagi menjadi 4 subbab, yaitu
Pola pemanfaatan media pembelajaran. Pola pemanfaatan media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu pola pemanfaatan secara langsung dan juga pola pemanfaatan secara mandiri. Selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran, yaitu ada 5: media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio gerak, media audio diam, dan juga media cetak. Dan juga selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan pembelajaran. Ada 3, yaitu harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan tersebut. Yang kedua, kedekatan dengan media. Yang ketiga, ada sejumlah media yang dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, ada karakteristik media pembelajaran, yaitu ada 2 jenis karakteristik media pembelajaran. Ada media grafis dan juga media audio. Selanjutnya, dalam deskripsi kontekstual, fokus dan subfokus penelitian dibahas juga tentang sejarah PowerPoint, yaitu aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Galskin dan Dennis Austin sebagai. Selanjutnya, pada subbab yang penelitian yang relevan, berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber keperpustakaan, ada satu yang sama membahas tentang pola berpikir kritis siswa. Penelitian ini ditulis oleh Kusnia yang judulnya adalah Pengembangan Media Multimedia Interaktif Berbasis Adobe Flash pada subtema lingkungan tempat tinggalku untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Ardi Mulyo 1 Singosari, Malang. Namun, memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis. Ada beberapa perbedaan, diantaranya adalah topik penelitian, pengukuran penelitian, dan tempat penelitian. Selanjutnya ada bab 3 yang membahas tentang metodologi penelitian. Ada subbab di bab 3, yaitu metodologi penelitian, terdapat alur penelitian, yang mana alur yang saya gunakan adalah dengan skema atau diagram menentukan topik dan rumusan masalah, pengumpulan data, lalu menganalisis data, dan selanjutnya ada reduksi data display. Tempat dan waktu penelitian. Pemuatan atau penentuan tempat dan setting penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoritik juga dilandasi oleh pertimbangan teknik operasional. Untuk itu, lokasi dan setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat atau tidaknya dimasuki dan dikaji lebih dalam oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Pengasinan 2 Kota Bekasi dengan harapan dalam proses KBM pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Latar penelitian. Meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data berpikir induktif atau kualitatif. Kemudian, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara mutu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara khusus per khusus karena
Metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah yang lainnya. Kemudian, prosedur dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar dan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel dan sumber data, dan juga menentukan dan menyusun instrumen, dan yang terakhir adalah mengumpulkan data. Peran peneliti. Peran peneliti pada penelitian ini adalah sebagai perencana dan pengumpulan data, terutama menganalisis data yang didapat. Pada penelitian ini, peran peneliti sebagai perencana, pengambilan data, dan menganalisis masalah terhadap proses berpikir kritis dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 di Sekolah Dasar Pengasinan 2 Kota Bekasi. Teknik dan pengumpulan data. Teknik yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara dan observasi dan juga studi dokumentasi. Ketiga teknik dirasa sudah cukup untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti di penelitian ini. Pemeriksaan keabsahan data. Ada berbagai cara melakukan keabsahan data, yaitu yang pertama adalah mentriangulasi atau menggabungkan sumber data, menerapkan sumber checking, memanfaatkan waktu yang relatif lama, melakukan peer debriefing, yang kelima, teknik analisis data. Pada dasarnya, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu wawancara, hasil pengamatan atau observasi, studi dokumen pribadi, ataupun resmi, gambar, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.